Salam, selamat pagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Bapa, di mana kami hendak memulai hari ini dengan pertolongan dan dengan firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat bacaan kita yang menjadi bahan renungan kita terdapat dalam kitab Injil Matius 24 ayat 45 hingga ayat yang ke-41. Dan tema yang mau saya ambil adalah jadilah hamba yang setia dan bijaksana. Bacaan ayat yang menjadi fokus kita terdapat pada ayat yang ke-46. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu saudara-saudara, dari uraian bacaan kita ini, Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang hamba, di mana tujuan perumpamaan ini adalah untuk mengingatkan kita orang percaya agar bersiap-siap ketika kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab tidak ada yang tahu kapan waktunya dia datang. Dan ada banyak orang menyikapinya terhadap kedatangan Tuhan ini. Ada yang terlena, bahkan ada beberapa orang yang melalaikan tugas pelayanannya. Bahkan ada juga yang menggunakan waktu-waktu itu dengan menggunakan wewenang untuk menindas orang lain, mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Oleh sebab itu maka perumpamaan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Yesus bertanya, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Bapak Ibu saudara-saudara, menjawab pertanyaan ini, maka dia adalah hamba yang menjadi milik tuannya, yang diberi tugas oleh tuannya. Hamba yang setia dan bijaksana adalah orang yang bertanggung jawab, melakukan tugas pelayanannya yang diberikan, baik pada waktu ada tuannya maupun ketika tidak ada tuannya. Perilaku hambanya itu bertolak dengan perilaku hamba yang jahat. Karena hamba yang jahat, hamba yang baik, dia tidak melakukan pelanggaran serta dia diberkati dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan hamba setia dan bijaksana adalah karena hamba itu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh tuannya. Melakukan apa yang dilaksanakan sampai dengan selesai tugas pelayanannya. Dari mana kita tahu hal itu diukur dengan hasil akhir tugas yang diberikan oleh tuannya. Hamba itu melaksanakan tugasnya tidak tergantung apakah pada saat itu tuannya ada atau tidak. Tetapi dia bertanggung jawab melakukan tugasnya sampai dengan selesai. Dan ternyata hal itulah yang membawanya kepada kekekalan. Sesuai dengan pertanyaan Tuhan, apakah kita nanti ketika Tuhan datang didapati siap atau tidak pada hari kedatangan Tuhan itu? Karena Kristus datang sebagai hakim untuk membalas setiap orang menurut apa yang kita perbuat, menurut pelayanan kita di dunia ini. Bapak Ibu, ternyata ada banyak orang yang terlena. Beberapa orang bahkan melalaikan tugasnya, menggunakan kesempatan yang Tuhan beri itu untuk menikmati kesenangan-kesenangan dirinya, bahkan menindas orang lain. Mungkin dalam hatinya dia berkata, tuanku pergi jauh, mungkin lama baru dia akan kembali. Kesempatan sekarang ini bagiku adalah untuk berbuat semau-mauku. Hidup ini hanya satu kali, aku bisa berbuat apa saja. Tuanku pasti masih lama datangnya. Padahal tugas hamba adalah, yang disebut hamba adalah melayani dan memenuhi kebutuhan para hamba yang lain pada ayat 45. Tetapi Bapak Ibu, jika kita mulai kehilangan kesetiaan, ketika kita dikuasai oleh hawa nafsu serakah ataupun dikuasai oleh segala keinginan untuk memanfaatkan orang lain, seperti menindas, berlaku jahat kepada orang lain, maka celakalah kita karena Tuhan sudah memberikan tanggung jawab kepada kita. Kedatangan kembali Tuhan Yesus akan menjadi malapetaka bagi orang-orang seperti hamba yang jahat ini. Jadi hamba yang tidak melakukan tugasnya pasti akan dihukum
sesuai dengan keadilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua tentu ingin menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Ingatlah, hanya mereka yang mengerjakan tugas pelayanannya dengan setia dan bertanggung jawab, maka ketika Tuannya datang, mereka akan diberkati dan mereka diberikan kehidupan. Sebaliknya, bagi orang-orang Kristen yang hidupnya pura-pura, mereka tidak pernah mau kenal Tuhan atau tidak. Mereka tidak pernah mengasihi Tuhan. Mereka yang lebih suka hidup dalam dosa dan menyenangkan dirinya dan memuaskan hawa nafsunya daripada mentaati Tuhan. Mereka yang lebih senang berfoya-foya dengan para penjahat di dunia ini ketimbang bersekutu dengan orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan. Mereka yang lebih senang melakukan penindasan, mereka yang mencari kenikmatan dan kepuasan dari diri sendiri. Mereka yang lebih memilih kenikmatan diri sendiri daripada hidup kudus, hidup kebenaran, hidup adil. Mereka nanti akan dikejutkan ketika Tuhan datang secara mendadak di dunia ini. Kedatangan Tuhan bagi mereka adalah celaka yang besar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka seorang hamba yang setia adalah seorang yang dapat dipercaya ketika diberikan tugas pelayanan oleh Tuhan ketika kita ditinggalkan hidup di dunia ini. Kesetiaan mereka akan menjadi saksi bahwa mereka adalah hamba-hamba yang baik, hamba yang layak dipercaya oleh Tuhan. Orang yang dipercaya oleh Tuhan haruslah orang yang dapat melakukan ketekunan dalam pekerjaannya, setia sampai Tuhan datang. Peganglah itu sampai aku datang. Firman Tuhan dalam Wahyu 2 ayat 25. Bertekunlah dalam semuanya ini. 1 Timotius 4 ayat 16 dan pasal 6 ayat 14. Oleh sebab itu dari renungan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita sekarang? Jikalau Tuhan datang hari ini atau besok, apakah kita didapati bersikap seperti seorang hamba yang setia, hamba yang baik, yang melakukan tugas pelayanannya? Marilah kita tetap bertahan dalam kesetiaan kita sampai akhir, sampai hari penghakiman itu tiba, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Kita didapatinya menjadi hamba yang melakukan tugas pelayanan kita dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami, mampukan kami menjadi orang yang setia dan bijaksana, mengisi kehidupan kami dari hari lepas hari. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami melalui firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.